sejahtera bagi kita semua. Saya hari ini spesial karena tidak sendiri, pendengar dan juga semua pemirsa podcast Ruang Tamu RRI karena kali ini spesial di edisi Natal ya, persembahan RRI Malang. Saya bersama dengan co-host yang luar biasa. Amin. Wih, gimana? Gimana kabar? Luar Sehat, biasa, puji Tuhan. Spesial di podcast Ruang Tamu kali ini kita jalan-jalan ya, karena kita langsung dari gereja Katedral Ijen ya. Dan hari ini kita juga bersama dengan dua narasumber yang telah hadir. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi, Shalom. Ada kedua narasumber kita. Saya sapa terlebih dahulu ada Romo Jamie Fantau yang merupakan ketua Kosmos ya, komunikasi sosial. Komsos, ketua Komsos. Ketua Komsos ya. Yes, komunikasi Orang yang sosial. pastinya suka sosial. Betul sekali. Dari Keuskupan Malang. Ya, bagaimana kabarnya Romo hari ini? Puji Tuhan, baik. Boleh menyapa semua pendengar dulu Para mungkin. pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Tentu Luar saja. biasa. Di sebelahnya Romo, ini juga adalah gembala sidang ya dari GPDI Hebron House of Hope Malang. Selamat pagi, Pak Riki. Ya, kita langsung aja. Ini karena spesial adalah podcast dengan temanya luar biasa sekali, Ko Andre. Luar biasa. Yaitu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Ya, merasakan nggak Merasakan kehadiran Allah? kehadiran Allah. Mhm. Terlebih biasanya Ren, Iya. kalau di tempat yang serem dia, Iya, tiba-tiba takut ya. Iya. kalau sudah sejak awal kita pikir Allah beserta kita. Allah beserta kita. Kenapa harus takut? Betul. Gitu ya. Nah, Nggak perlu kita takut. Kita dengerin dari Dua narasumber kita. Baik. yang luar biasa. Saya mulai dari Pendeta Riki dulu sebelum saya ke Romo Jamie Fantau. baik. Pendeta Riki, ini tema yang sebenarnya saya pikir ini sangat menyentuh. Kenapa? Karena biasanya Natal orang hanya pusing dengan euforia saja, perayaan saja. Padahal esensi Natal sesungguhnya kalau kita bicara bagaimana Allah, Tuhan Yesus Kristus terus hadir membersamai kita sampai dengan hari ini. Ya, Silakan. baik. Itu sesuatu yang benar sekali. Jadi bagaimana firman Allah berkata dalam Matius 1 ayat 23, saya mengutip ayat ini berkata bahwa Immanuel hadir, Allah itu bersama dengan kita. Imanu bersama kita dan El itu Allah. Bayangkan Sang Maha hadir bersama kita. Dan itu momen Natal yang sebenarnya patut kita hargai, kita syukuri. Kalau Sang Maha bersama dengan kita, maka jangan menikmati kebersamaan itu secara eksklusif, Ya. tapi bagikan kebersamaan itu dengan semua orang. Iya. Nah, Jadi para pendengar dan juga teman-teman presenter yang ada bersama dengan Romo, mari kita rayakan Natal ini sebagai satu momen di mana kalau kita tahu bahwa Maha Kuasa bersama dengan kita, maka berilah diri kita juga untuk bersama mendampingi, berbagi dengan sesama. Luar biasa kok. luar biasa. Berarti tidak perlu takut dan Tidak perlu khawatir takut. karena Tuhan ada itu sama. hadir. Betul. Romo Jamie, tadi melanjutkan, ini kan luar biasa sekali bahwa Immanuel Allah beserta kita. Bagaimana Romo, apa sebenarnya esensi yang ingin Romo sampaikan kepada semua kita umat percaya, khususnya orang Kristen yang percaya pada Tuhan? Ya, baik. Jadi Allah beserta kita ini adalah sebuah firman yang tidak pernah mati ya. Kebersamaan Allah hadir, Allah senantiasa menyertai kita itu selalu ada hingga saat ini. Amin. Meskipun ya kitab suci ditulis ribuan tahun yang lalu, Iya. tapi firman itu tidak pernah mati karena sampai detik ini sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh PK dan menyadari Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Iya. Ada begitu banyak pertolongan-pertolongan yang Ia tunjukkan. Termasuk dalam perayaan Natal ini, setiap tahun sebenarnya kita selalu diajak untuk menjadi pribadi yang baru. Baru dalam arti pembaruan dalam melakukan karya-karya baik. Jadi bukan hanya memang selebrasi saja seperti yang dikatakan oleh Pendeta Riki, Iya. tapi kita sungguh-sungguh menunjukkan sebuah aksi nyata, suatu tindakan konkret yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu hadir. Nah, di mana Immanuel itu hadir, bukan lagi dalam bentuk yang tak kasat mata atau dalam angan-angan, tapi di dalam diri kita sendiri ini. Kita yang hadir bagi sesama itulah gambaran dari Immanuel yang selalu menyertai, Immanuel yang selalu bersama, Immanuel yang selalu peduli kepada setiap orang. Tidak memandang suku, ras, golongan, dan budaya. Siapa saja Allah hadir untuk menolong dan menyelamatkannya. Haleluya. Artinya begini Ren, tadi Romo menyampaikan, Iya. ini berarti Immanuel sesungguhnya bukan pencitraan sebenarnya. Betul. Immanuel adalah kasih yang benar-benar tulus, Betul. gitu ya Romo ya.
yang memang juga memberikan sesuatu kepada sesama, Iya. gitu ya. Tidak pandang, gitu Iya, ya. betul. Betul sekali. Natal bukan hanya kemudian kita mengingat bahwa ini adalah kelahiran Yesus, Iya. tetapi Natal itu memberikan damai tersendiri di tengah kacaunya dunia. Soalnya Kita yang saat ini mungkin sedang terluka ya, kita yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam kehidupan ini juga bagian dari betul. menerima damai dan sukacita Natal dalam hidup kita, Andre. Yang Luar disampaikan biasa. pendeta dan roh Iya, tadi, kita hadir betul. sebagai air yang mendinginkan. Betul. Natal ini memang luar biasa. Betul sekali. Gitu, Ji. Di tengah situasi yang saat ini, Pendeta Riki dan juga Romo Jemi, Ya. bagaimana kita melihat hari ini dunia penuh dengan segala polemik, penuh dengan segala problematika. Kita sebagai umat Kristen yang percaya bahwa Immanuel, Allah beserta kita harus punyai dan miliki iman itu betul. di dalam kehidupan kita, bahwa ya apapun kondisi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kalau kita betul-betul beriman, bagaimana kemudian kita merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Baik, Pendeta. ya. Jadi Immanuel, Allah turun menjumpai kita. Tuhan gak bilang kamu naik karena saya yang di atas. Ya. Saya maha kuasa. Tidak, tapi dia turun mencari kita. Dunia ini kan tempat yang penuh dengan penderitaan, air mata, kesusahan, pergumulan, dan kita lihat khususnya di Indonesia, Ya. situasi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, Tuhan tidak meninggalkan Indonesia. Bagaimana caranya? Ya lewat kita ini yang sedang merayakan Natal, Ya. yang sedang bersyukur. Jadi marilah kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita mengingat, melihat saudara-saudara kita yang sedang kehilangan tempat tinggal, yang begitu memprihatinkan. Mereka tidak tahu tidur di mana, makan apa, didampingi oleh siapa, mungkin kehilangan orang tua, kehilangan saudara. Nah, kalau Tuhan itu ada bersama kita, maka Tuhan membawa kita untuk hadir bersama dengan mereka. Jadi marilah di Natal ini, di tengah-tengah keprihatinan, jadilah tangan Tuhan membantu, Ya. menopang, berbagi, bukan hanya sekedar mendoakan. Ya, Tapi betul. ketika Yesus hadir lahir, dia memberi semua yang dia punya. Amin. Maka apa yang kita punya, mari kita bagikan juga kepada sesama kita. Khususnya tidak melihat perbedaan suku, agama, latar belakang, Yes. tidak. Tapi Tuhan datang untuk semua orang. Maka marilah kita menjadi tangan Tuhan yang terulur untuk membantu semua orang, khususnya saudara-saudara sebangsa yang di dalam penderitaan hari-hari. Nah, ini luar biasa kok ya. Biasa memang ya. Ya. Boleh tanya kayak ini deh. Betul, silakan Ini kok. pengen tanya sama Pak Pendeta Romo juga ini. Pak Pendeta dan Romo, ini dengan sekarang realitas anak muda sekarang ini ya, gadget, ya kan, dengan teknologi yang semakin maju. Ya. Kadang-kadang format seperti apa sih yang dibutuhkan? Artinya memberikan pengertian secara nyata. Immanuel dalam generasi kita itu seperti apa? Ya. Kadang-kadang itu kan sekarang anak udah mulai nggak peka gitu ya. Betul, tidak peka dengan sekitar. Iya, nunduk itu Iya. bukan hormat. Betul. Tapi begini Romo. Iya. Ah, Iya. Ini anak-anak salah satu. sekarang ini Betul. agak berbeda. Itu seperti apa? Baik. Jadi sebenarnya kemajuan teknologi itu sesuatu yang baik. Tapi hati-hati, justru kemajuan teknologi mengisolir kita. Itu bisa terjadi. Jadi kita terpisah di dalam kebersamaan. Wah, ini Coba kok. bayangkan. Nah, ini ya. Satu rumah, tapi masing-masing disekat dalam ruang-ruang terpisah. Betul. Tidak Ya. ada kebersamaan. Ya marilah dengan edukasi, saya pikir. Edukasi. Iya. Jadi Yesus, dia tidak tinggal di tempat yang nyaman, tapi dia berbaur dalam kehidupan dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Yes. Dia yang kudus datang di tempat yang tidak kudus, Ya. Yes. bahkan menanggung semua kekurangan, dosa, cacat celah kita, Betul. memberi diri bagi kita. Ya. Nah, marilah generasi muda teladani apa yang Kristus lakukan. Ya, kerjakanlah seperti itu. Kalau engkau di dalam kesendirian, dia hadir, Ya. maka dia mau engkau juga memberi dirimu untuk menjadi berkat, hadir, mendampingi orang lain. Ya, jangan larut dalam gadget, engkau akan terbabit, terbawa hanyut sendiri. Ya. Tapi ingat, Natal, Allah hadir bersama dengan kita, beri diri bagi orang lain. Luar biasa. Luar biasa. Wow, ya. Ini Romo, dan kalau tadi sudah pendeta sudah menggambarkan bagaimana kemudian kita ini sebagai anak-anak sekarang
lebih solid lagi, jangan cuman gadget aja, tetapi kehadiran Allah yang sesungguhnya ini kemudian kita betul-betul bisa implikasikan dalam kehidupan nyata. Romo, ini menarik bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal kehadiran Tuhan dalam hidup kita, berarti dari Tuhan naik, Tuhan lahir, naik, kemudian sampai naik ke sorga dan sampai detik ini tidak pernah sekalipun ia meninggalkan kita. Dan dia berjanji akan datang kembali menyelamatkan kita. Kita pegang janji Tuhan, kita pegang itu sesuai dengan iman Kristen kita. Bagaimana Romo kita bisa berdampak bagi kita orang-orang Kristen khususnya, berdampak di lingkungan kita dengan kita mempercayai bahwa manifestasi dari kekuatan dan kebesaran Tuhan ini luar biasa dalam hidup kita, Romo. Ya. Kalau ditanya bagaimana kita menjadi pribadi yang sungguh berdampak bagi orang sekitar kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus keluar dari lingkup zona nyaman kita. Betul. Sebagai ya dengan bendera, Ya. keagamaan, Betul. kesukuan, dan budaya itu kita harus keluar. Kita harus memegang satu bendera kemanusiaan. Karena itulah bendera yang Ya. lebih nasional, lebih umum, yang lalu bisa kita pakai untuk menjangkau banyak orang. Dan itu yang bisa diterima juga. Betul. Makanya termasuk tadi juga dalam hal penggunaan gadget yang disebut oleh Pendeta Riki, anak-anak muda zaman sekarang, mengapa itu bisa terjadi? Karena seringkali kita ini lupa Ya. akan hal yang paling otentik dari kehidupan manusia, yang menjadi tempat di mana Allah itu bertahta dan bersemayam, yakni hati. Ya, betul sekali. Jadi kalau dalam pandangan saya ketika melihat anak-anak muda dalam berkembang gadget itu, suatu hal yang selalu diserukan oleh gereja itu adalah teknologi silakan kuasai sampai sedetil-detilnya. Yes. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, hati. Ah, Kebijaksanaan hati itulah yang tidak dimiliki oleh teknologi. Ya. betul. Teknologi itu kerap kali termasuk sekarang dengan perkembangan AI, ya, itu kan hanya mengandalkan sisi kognitif. Ya. Ya. Tapi sedangkan sisi hati, perasaan, ya, itu afektif ini seringkali tidak ada. Nah, ini. Nah, yang punya afektif itu hanyalah manusia. Iya, betul. Nah, kalau kita punya hati yang bijaksana, kita punya hati yang mencintai, maka mau sehebat apapun perkembangan teknologi, itu akan selalu membawa suatu dampak yang positif. Iya, luar Dan biasa. kita meyakini itu. Kita tidak membenci teknologi karena itu jelas tidak mungkin. Di society 5.0 ini, Yes. teknologi sudah menjadi Satu kebutuhan dan satu tuntutan ya, kebutuhan. Dan Romo itu ya. bahkan menjadi bagian dalam kehidupan Betul kita. sekali. Kita tidak hidup hanya dalam satu dunia, Yes. tapi kita juga hidup dalam dua dunia dalam satu waktu yang sama. Yes, Nah, betul sekali. Jadi menolak teknologi itu jelas tidak mungkin. Maka kita harus menjadikan teknologi teman bagi Yes. kita untuk lalu menyuarakan hal-hal yang positif, Ya. hal-hal yang baik, hal-hal yang memotivasi, membawa cinta. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau orang punya hati, Luar biasa. hati yang bijaksana, hati yang tulus, ya, yang lalu bisa dia bagikan kepada banyak orang. Dan itulah bentuk eksistensi, manifestasi Ya. dari kehadiran Tuhan di zaman ini, di tengah era digital yang begitu berkembang, perkembangan teknologi yang begitu besar. Disitulah Allah hadir. Iya. Jadi Allah itu selalu hadir dalam setiap konteks perkembangan hidup manusia. Yes. Saya rasa Wow. begitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa ini, Bang. Iya, betul. Ini jadi kita juga makin melek Ikut ya. belajar ini. Melek Kita juga, teknologi. Betul. Ya, mungkin masukan dari Iya. Pendeta Romo ini mengedukasi kita juga. Betul. Karena setiap orang itu kan, setiap orang ada zamannya dan Ya. setiap zaman ada orangnya. Wih, Waduh. teman saya ini emang teknologi banget orangnya. Habis lihat Iya. input. Ini keren loh ya. Keren banget. Keren ini, banget. ya. Kalau ngomong soal teknologi dan juga Natal ternyata nyambung-nyambung Nyambung, juga ya. iya. Anak-anak sekarang itu mungkin kalau misalnya ke gereja ya, Iya. ini Ko Andre dan juga semua pendengar dan juga pemirsa podcast, ke gerejanya tuh setahun sekali loh. Iya, kalau Natalan aja pakai baju merah mereka baru ke gereja ya. Minggu-minggu jarang sering bolos ya. Tapi kalau dari 25 Desember penuh gereja. Salah satunya gereja katedral ini juga gereja yang selalu penuh. Selalu. Bahkan sampai meluber-meluber kalau misalnya Natal ya. Karena pada saat misa waktu itu RRI juga pernah menyiarkan dari sini dan kita memang betul-betul melihat wow, luar biasa ini kayaknya tiba-tiba banyak pendatang yang juga ikut beribadah di sini ya Romo ya. Romo, ini sedikit intermezzo. Persiapan menjelang misa karena memang kalau di gereja Katolik kan ada beberapa kali misa ya. Ya. Gelombang dalam satu hari. Mempersiapkan jelang misa untuk Natal sendiri seperti apa di Katedral Ijen sendiri ini Romo? Ya, dari Katedral Ijen, untuk persiapan itu tentu saja yang pertama-tama dipersiapkan selain hanya soal dekorasi, Ya, ya,
tapi juga mempersiapkan para petugas-petugasnya. Betul, Jadi betul. latihan yang Iya, rutin itu benar. baik yang paduan suara, Iya. lalu petugas yang membaca, Aha, maupun petugas-petugas yang lain yang aha, terlibat, aha. itu mereka secara rutin harus Latihan, berlatih. betul. Gitu. Bahkan ada gladi bersih dan Ya, sebagainya. Nah, betul. lalu juga untuk Mm-mm. mempersiapkan mereka, mereka bukan hanya soal berlatih untuk nanti ya mempersembahkan diri Ya. dalam perayaan Natal nanti, tapi mereka juga mempersiapkan batin. Mhm. Maka ada yang namanya rekoleksi-rekoleksi Oh, yang baik. dilakukan ya. Mhm. Itu entah di dalam bentuk kelompok atau lingkungan atau kelompok-kelompok kategorial yang Mhm. mereka miliki. Mhm. Nah, itu mereka membuat semacam rekoleksi persiapan. Mhm. Jadi hatinya juga harus dipersiapkan. Nah, Jadi itu bukan ya. hanya soal fisiknya, Betul. soal hal-hal yang tampak Iya, dalam betul. lokasi, tapi juga batinnya, hatinya itu juga harus dipersiapkan. Betul. Jadi ada rekoleksi, merenungkan kembali firman Tuhan, merasakan kembali kehadiran Tuhan Ya. di dalam setiap perjalanan hidup yang selama ini, yang mungkin selama ini karena sibuknya dengan berbagai macam kegiatan, Iya, betul. atau hanya sibuk dengan berbagai macam persoalan, lalu lupa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Nah, Kadang-kadang iya. gitu ya. Aha. Sehingga lalu akhirnya ya rekoleksi itu mengingatkan, oh ternyata Mhm. saya ini selama ini selalu ditemani oleh Tuhan. Meskipun Yes. dalam situasi Betul. saya terpuruk sekalipun, Betul. dalam titik terendah itu, Amen. saya itu tidak pernah sendiri. Ya. Iya, Karena betul. seringkali kan orang kok merasa terpuruk, ya, atau merasa sudah putus asa, itu Iya. seakan-akan tuh orang yang sendiri ya. Iya, betul. Loneliness itu sangat kuat sekali. Iya, betul. Wah, saya ini tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang peduli sama saya. Gitu. Seakan-akan orang yang paling hidupnya paling menderita. Lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya menemani kita. Selalu ada ya. Lalu Romo, kita ya. diajak untuk mengingat bahwa di pengalaman terburuk pun ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Yes, kita. Nah, itu harus betul. diingatkan kembali. Lalu apa yang mau kita persembahkan di Natal ini? Jadi setiap tahun itu selain mempersiapkan hal itu, juga dipersiapkan apa yang mau saya persembahkan di Natal tahun ini, Yes. yang lalu mau saya bawa sebagai persembahan saya dan tanda kehadiran Tuhan yang selalu menyelamatkan. Wow, Wah, itu loh, Ren. langsung Kamu ya. tahun kemarin pacarmu masih ada ya. Pacarku. Tahun ini pacarmu putus. Ada keimanuel Iya. di hatimu. Ren? Ada, selalu ada. Tapi bukan pacar, suami dong. Jangan gitu ya, oke. Ini jadi guyon ya. Tapi nggak apa-apa, kita bercanda ya, Ko Andre. Bercanda. Karena sebenarnya kan kalau kita bicara soal rintangan dan juga tantangan, selalu ada dalam kehidupan. Kalau kemarin-kemarin kita dengar ada informasi-informasi yang beredar, ada teman-teman yang mereka lagi berjuang skripsi, sebegitu beratnya, sampai merasa sendiri, dan akhirnya hal-hal yang buruk terjadi. Ini adalah satu poin kita untuk kemudian merefleksi ya, bahwa ternyata apapun rintangan generasi muda hari ini khususnya, ingat bahwa Tuhan tuh selalu ada. Tuhan selalu ada, Ren. Yes. Dan kadang-kadang itu saya setuju dengan Pak Pendeta Aha. dan Romo tadi menyampaikan. Anak sekarang itu kadang-kadang Ya. integritinya tuh nggak ada. Yes. Jadi passionnya mungkin ya Pak Pendeta Romo itu gede ya. Tapi Benar. skillnya juga pintar. Iya, betul. Tapi begitu diberi tanggung jawab pada Waduh. dirinya bahwa Tuhan Yesus Ya. atau Immanuel itu ada di dalam diri. Kadang-kadang dia itu sombong kan begitu ya, Romo betul, ya. betul. Ya nggak usah jauh-jauh ya panitia. Dia selalu menonjol. Kemudian berhasil, dia merasa egonya yang naik. Iya. Lupa kalau Tuhan itu yang harusnya di depan. Padahal sebenarnya apapun Padahal itu, apapun itu, kemuliaan cuma bagi kemuliaan Tuhan. bagi nama Tuhan. Kita nih Dan- harus melayani Betul. saja ya. Dan tadi Betul. dia sukses karena Aha. Tuhan beserta. Woi, luar biasa. Gitu ya. Tadi Pendeta Riki mengatakan waktu off air ada kata-kata yang menarik seperti ini, bahwa sebenarnya Allah itu mendatangkan penjaminan dan perlindungan berlapis. Asuransi aja kalah loh, Rob. Asik Ini ini. Ko Andrea. Apa yang berlapis itu menjanjikan. Iya, berlapis ya, gaji berlapis, Tuh, token gaji berlapis. berlapis, Kita token aminkan ya, Ko berlapis. Andrea. Iya, Gimana ini? Kue lapis. Ini janjinya luar biasa loh, Pendeta Riki. Heeh. Jaminan berlaku. Aha. Jadi begini, ketika peristiwa Natal pertama terjadi 2000 tahun yang lalu, kita tahu bagaimana tidak mudah, ada kendala, ada halangan ya, Ya. sebab rencana Allah yang baik selalu ingin Ya. dipatahkan, dihancurkan Betul. oleh ketidakbaikan itu Ketidakbaikan. Ya, sendiri. betul. Dan kita lihat bagaimana keluarga kudus ketika Hmm. Yesus lahir, Herodes ingin membunuh dia, raja yang berkuasa pada waktu itu, tetapi kemudian Allah menuntun dan bersuara kepada Yusuf dan Maria harus pergi ke Mesir, dan setelah orang-orang itu tidak ada lagi, mereka diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi kemudian kita lihat juga bagaimana orang-orang Majus yang menyembah Tuhan pada waktu itu, Ya. dan mereka ingin dibinasakan oleh Herodes pada waktu itu, dan kita tahu ada begitu banyak penghalang, tetapi toh Tuhan tetap buka jalan. Jadi Amen. artinya bahwa kalau Tuhan berkehendak, Yes. Tuhan hadir dan melakukan Yes. rencananya, Dia pasti akan berjuang
mempertahankan rencana itu sampai jadi terlaksana dengan Amin. baik. Kita ciptaan bukan diciptakan dan ditinggalkan berjalan sendirian. Iya, betul. Tetapi kita bangsa Indonesia, bangsa yang sudah dibentuk, keluarga kita keluarga yang sudah dibentuk, gereja kita gereja yang sudah dibentuk. Tuhan tidak tinggalkan kita berjalan sendirian. Ada perlindungan, ada penjagaan, dan sepanjang zaman kita masih ada, maka Tuhan Immanuel tidak tinggalkan kita. Kehadiran Tuhan disertai dengan perlindungan. Karenanya jangan mudah takut, jangan mudah Amen. stres. Itu gaya hidup zaman sekarang. Betul, Ya, betul. dimana mungkin bertumpuk-tumpuk Ya, beban. betul. Tapi ingat, kita tidak sendirian. Jadilah orang yang kuat. Hmm. Kehadiran Allah dalam Natal sebenarnya memberi penjaminan bahwa Dia menyertai, melindungi. Ada perlindungan berlapis dalam. Wah, Ya, amin. cuman Tuhan yang bisa kasih Cuman perlindungan Tuhan bisa. berlapis loh. Di Berarti luar saya itu dapat juga jaminan berlapis ya sama Iren ya Pak Pendeta. pasti dong. Kita sudah terima janjinya ya dan amin loh. Takut. Iya, kayak lagu kan janjimu seperti fajar pagi hari itu kan selalu akan terbit ya. Janji Tuhan itu seperti fajar, nggak pernah terlambat, nggak pernah delay. Dan dosa Iya, kan betul. meskipun kan gitu Pak Iya, Pendeta ya. Romo aha, ya. iya. Tuhan tetap sayang loh sama kita. Tuhan tetap putihkan lagi seperti salju. Amin ya. Ini menarik sekali ya buat semua pendengar, teman-teman Pro 2, siapapun yang menyaksikan podcast kita hari ini, sungguh terberkati ya. Jadi obrolan kita tuh daging semua tapi daging rohani ya. Wah, Luar biasa ini Ko ada Andre. gajinya ya. Oke, Romo, ini kalau misalnya kan saat ini juga Indonesia, kita sama-sama sedang berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh Ya. dengan bencana yang Tuhan Ya. izinkan terjadi, tidak lepas dari kendali Tuhan. Ya. Ada nggak kemudian dihimpun begitu untuk kemudian bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sana di tengah kesusahan saat ini? Ya, Mhm. ya bentuk bahwa Tuhan sungguh Iya. hadir itu adalah juga dalam peristiwa bencana itu. Iya, betul. Dalam situasi di mana ya tentu saja tidak ada orang yang berharap terjadi bencana dalam Betul. kehidupannya. Mhm. Tapi justru dalam peristiwa ini juga Tuhan menunjukkan kehadirannya. Iya, betul. Karena begitu peristiwa di daerah Sumatera itu terjadi tanpa harus berpikir panjang, ya toh. Gerakan itu langsung terjadi ya kan. Oh, luar biasa Jadi ya. itu yang terjadi. Jadi ketika itu jadi, kalau saya melihat dari versi gereja Katolik ya, Iya, tentu iya. saja, itu langsung sudah ada semacam pemberitahuan di mana-mana ini terjadi bencana di Sumatera. Mari kita langsung buat sebuah gerakan bantuan. Solidaritas. Solidaritas, dan itu bukan hanya dilakukan di dalam gereja-gereja ya. Ya. Jadi bukan gereja-gereja yang lalu mengumpulkan itu, tapi juga disatukan dalam yang namanya Caritas. Oh, Jadi Caritas. jadi gereja Katolik itu mengikuti Caritas. Caritas itu sebenarnya adalah lembaga sosial yang bertaraf internasional sebenarnya juga. Dan itu lalu dengan Caritas ini, Caritas itu ada di setiap keuskupan Ya. sebenarnya. Tapi seluruh Caritas yang ada di keuskupan itu semua mensupport Caritas yang ada di keuskupan-keuskupan yang ada di daerah Sumatera. Oke. Jadi gereja-gereja Sumatera disupport dengan seluruh Indonesia. Jadi ada seruan bersama, gerakan bersama, yang lalu itu akan menjadi sebuah persembahan, bentuk aksi nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Bahkan uang persembahan itu, ini ada surat edaran Iya, juga iya, ya, betul. surat edaran yang mengatakan bahwa uang persembahan itu ada yang didedikasikan memang khusus. Untuk. Jadi seluruh uang persembahan pada minggu itu ya, itu di manapun Aha. itu didedikasikan khusus Iya, dan dibawa betul, untuk betul. saudara kita. Nah, di samping juga ada tentu saja kelompok-kelompok kategorial yang Iya, secara mandiri betul. mereka juga mengumpulkan. Tapi Iya, donasi. secara global gerakan itu menjadi suatu gerakan bersama Iya. yang terstruktur dan juga masif. Jadi Luar artinya biasa. getol terus-menerus disuarakan. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari hidup kita. Itu yang selalu Betul, ditanamkan ya. betul. Jadi mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Apapun tadi yang saya katakan Iya. suku, ras, budaya, agama, tapi mereka adalah bagian dari Betul, kehidupan kita. betul, betul. Ketika mereka menderita, ketika mereka terluka, itu berarti kita juga menderita dan Iya, kita juga betul. terluka. Sepenanggungan ya, luar Karena biasa. kita ini sekali. satu Jadi itulah tubuh, Betul. bentuk gitu ya. cinta atau kesatuan kita sebagai satu bangsa yang Ya. tahu diikatkan dengan ikatan cinta kemanusiaan itu tadi. Wah, luar biasa sekali ya. Biasa Ren ya. Iya, Memang nggak betul. bisa spasial, kita Aha. harus komunal. Iya. Ini seperti jarin ya, ibu jari ada fungsinya, Iya, ini betul. ada fungsinya. Tapi ketika bersatu seperti yang disampaikan pendeta dan romo, Iya, baik. wow ini Luar biasa. kita berdoa bersatu, Bersatu ya, teguh Unity in kita. diversity. Betul Kita sekali. bisa maju, kan gitu ya. Bergandengan Pendeta. tangan ya.
Ini kalau tadi Romo terus menyebutkan bahwa sebenarnya di tengah keberagaman ya, Malang ini kan luar biasa beragam sekali Romo ya. Kita bicara suku, budaya, kemudian agamanya luar biasa. Sebelum saya ke Romo, saya ke Pendeta Riki. Pendeta Riki, di tengah keberagaman, di tengah perbedaan, kita hadir ya, dengan Natal yang luar biasa ini membawa damai dan sukacita yang bisa dirasakan oleh semua, bahkan even yang tidak merayakan sekalipun. Seperti apa nih Pak Pendeta? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya Natal itu bicara mengenai kehadiran, Ya. toleransi dan merasa tidak sendiri. Ya, itu sebenarnya maknanya. Jadi benar kita hadir untuk yang lain. Ya. Jadi saya sempat mendengar Mbak Iren bertanya pada Romo apa yang sedang dipersiapkan untuk menjelang Natal, perayaan Ya, Natal. ya. Jadi seperti kalau di tempat kami, selain liturgi yang kami benahi, kami persiapkan liturgi, tapi ada juga aksi sosialnya. Wow, luar Jadi biasa. dalam minggu-minggu ini kami sedang mengadakan pengumpulan dana untuk menopang saudara-saudara yang mengalami bencana ya. Iya, betul. Saudara sebangsa kita di Pulau Sumatera dari ujung ke ujung Iya, itu ya. betul. Jadi sedang berjalan secara, tadi Mas Andre bilang secara komunal ya, itu sesuatu yang sangat baik sekali. Jadi artinya begini, bahwa ketika kita bicara mengenai Natal dan secara inklusif kita menjadi tangan Iya. untuk Iya. berbagi bagi orang lain, Ya. berbagi, memberi, walaupun kita tidak secara eksklusif Iya. menyampaikan pengajaran-pengajaran iman kekristenan. Iya, betul. Sebab ada begitu banyak perbedaan kemajemukan. Kita menghargai ya, dalam etika publik kita hanya bergerak pada ranah di mana kita bisa berdampak secara sosial, berbagi kepada saudara-saudara sebangsa, Ya. masyarakat yang sedang menangis, yang sedang berkekurangan. Itu sebabnya dalam Natal ini kami punya dana khusus untuk berbagi kepada mereka yang sedang mengalami bencana. Jadi marilah kita bukan sekedar pesta, Ya. tapi aksi. Itu Betul. yang saya pikir itu yang lebih bernilai, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Wah, ini Sebab datangnya Yesus Yes. menunjukkan harapan yang baru, solidaritas ya, dan juga menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. betul. Masih ada orang lain yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita, yang menjadi tangan Tuhan untuk menopang kita berdiri dan melangkah melewati hidup yang sulit Amen. ini. Wow, luar biasa ya. Jadi sadar nih Ren. Betul. Sebelumnya aku kemarin mau bantu, terus Iya. aku tanya, bannernya udah siap nggak? Roll bannernya udah siap. Oh, jadi Padahal cuma bawa, pencitraan ya. iya, Jangan Cacat. dong. Ya, Iya. rupanya salah. Iya, Pendeta. jangan, Iya. betul. Karena kita tuh memang imago Dei ya, harus gambar dan serupa Betul. dengan Allah. Allah aja lahirnya di Palungan loh, Iya. nggak milih di hotel bintang 5 loh, Andre. Tuh, kan, Iya, ya. di tempat yang paling nggak layak versi manusia. Iya, Padahal Allah itu luar biasa, luar ya. biasa. Tapi mau datang ke tempat yang Datang. sangat tidak layak bagi seorang Allah kita yang luar biasa. Romo mau menambahkan apa yang kemudian ingin Romo tambahkan, khususnya kalau kita lihat gereja ini posisinya ada di poros jalan begitu ya, di tengah keberagaman. Apalagi kalau tadi Romo sempat cerita, bahkan teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang non Kristen itu juga kadang-kadang suka berfoto di depan gereja. Ini kan menarik sekali, bahwa mengagumi arsitek dan sebagainya. Istilahnya gereja ini untuk semua umat boleh datang. Tuhan membukakan pintu bagi siapa saja. Seperti apa Romo? Ya, Rumahnya ini, gerejanya ini. memang inilah keterbukaan gereja untuk keberagaman. Ya. Dan saya sangat bersyukur ya saat-saat ini khususnya di Kota Malang itu yang namanya toleransi itu bukan hanya sekadar slogan yang diserukan, tapi sudah merupakan aksi nyata. Yes. Termasuk di gereja ini, Betul. ketika saya masih bertugas seperti ini, sering sekali tempat ini mendapatkan kunjungan Iya. dari berbagai macam kelompok, Oh, wow. berbagai macam kampus Iya. yang lalu datang ke tempat ini. Itu juga bukan hanya satu agama ya, jadi beragama apapun Betul. itu boleh datang. Kami boleh nggak datang, oh silahkan. Mereka datang melihat, mau bertanya, mau berdialog, Iya. gitu. Itu silahkan saja. Siapapun bahkan mau mengikuti peribadatan di sini pun juga diizinkan. Iya. Jadi tidak dilarang dan sebagainya. Jadi kami sangat terbuka kalau mau dikenal dan sebagainya, siapapun mau berkolaborasi, ya. Termasuk ketika misalnya bantuan-bantuan itu tidak hanya merangkul yang sesama Kristen, baik. gitu. Tapi juga kami terbuka untuk mereka-mereka yang non Iya. Kristen juga, yang Oh, ketika oke. datang, Iya. kami mau mengadakan Iya. bakti sosial misalnya seperti itu. Boleh nggak kita berkolaborasi Iya. dengan terbuka? Aha. Sejauh apa yang bisa kami bantu, Iya. sejauh apa yang bisa kami
persembahkan. Nah, itulah yang lalu kita pakai. Yang penting itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan membawa dampak bagi masyarakat. Karena kesejahteraan itu juga menjadi suatu poin penting ya. Allah menempatkan kita di dunia ini bukan untuk mencari kesejahteraan pribadi, Betul. tetapi juga membawa kesejahteraan itu kepada banyak orang. Maka berkat yang kita terima itu bukan milik kita saja, tapi berkat itu juga harus dibagikan supaya setiap orang pun juga mengalami kasih yang sama seperti yang kita alami di dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan dimanapun itu hadir dan berdampak bagi semua umat ya. Nggak terasa ini Ko Andre, sebenarnya perbincangannya masih harus panjang, tapi sebelum kita menutup ya podcast kita spesial Natal hari ini, mungkin saya mau Romo Jamie memberikan closing statement dari perbincangan kita. Apa yang mau Romo sampaikan kepada semua pendengar, pemirsa podcast ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pendeta Ricky Latuferista. Kami persilakan. Ya, baik. Untuk para pendengar RRI yang terkasih, rekan-rekan muda sekalian, dimanapun kalian berada, jadikanlah perayaan Natal ini sebagai momen bagi kalian untuk membagikan cinta sebesar-besarnya. Karena Tuhan sudah mencintai kita dengan begitu luar biasa, maka kini waktunya kita membagikan cinta yang telah Tuhan berikan itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Bawalah kedamaian, bawalah persatuan, ya, dan bawalah cinta kasih itu sebagai bagian kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kalian semua, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di tempat di mana kalian berkarya. Silakan. Ya, baik untuk pendengar dan penonton program 2 RRI Malang, saya mengucapkan selamat merayakan Natal bagi yang merayakannya. Ingat, Natal itu bukan sesuatu yang harus kita rayakan secara mewah, pesta yang besar-besaran, tetapi Natal seharusnya melampaui tembok-tembok gereja. Hadirlah di tengah-tengah masyarakat komunitasmu, berdampaklah, berbagilah, nikmati sukacita dari Tuhan, dan biarlah kehadiranmu itu mendampingi, menemani mereka yang sedang dalam penderitaan, kesusahan, dan air mata, sehingga mereka boleh menikmati juga hari-hari yang baik di tengah-tengah masa yang sangat berat pada waktu-waktu ini. Natal berarti harapan yang baru, Natal berarti hidup dalam toleransi, Natal berarti membuat orang lain merasa tidak sendiri. Kehidupan kita berdampak. Luar biasa. Ren. Ya, betul Ren, sekali. sedikit nih Ren ya. Aha, Tadi berarti memang kebersatuan itu penting, Ren. betul. Karena Natal dari beliau-beliau ini menyampaikan tidak hanya aku, kamu, kalian atau kita, tapi semuanya bersama. Kita bersatu, gitu ya. Semuanya tidak ada perbedaan. Karena semuanya oleh karena Tuhan. Betul Bersatu sekali. dan berdoa untuk semua. Luar biasa. Sekali lagi semoga di momen Natal ini Ko Andre dan juga Romo Jamie, Pendeta Ricky Latuferista, kita terus menjadi saksi yang hidup, Saksi. alat bagi kemuliaan dan semakin lebar kerajaan Tuhan di dunia, di bumi ini gitu ya, seperti kata Tuhan. Dan semoga Natal ini bukan juga hanya menjadi euforia saja, tapi tadi ya, kalau ada yang terluka, ada yang merasa mungkin selama ini ada hal-hal yang memang membuat sakit di hati, dipulihkan. Karena esensi Natal kan damai, sukacita ya. Sukacita. Tuhan memulihkan setiap keadaan kita, karena kita percaya bahwa kehadiran Tuhan itu akan terus membersamai kita. Immanuel, Allah Immanuel. beserta kita. Dan inilah podcast yang juga merupakan produksi RRI Malang ya, untuk spesial Natal. Kami langsung hadirkan dari Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel Malang, yang ada di Ijen, Kota Malang. Terima kasih sekali lagi untuk dua narasumber yang sudah hadir. Sudah kita yang hadir ke sini ya. Terima kasih Romo Jamie Fanto, terima kasih Pendeta Ricky Latuferista. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Merry Christmas everyone, bye.